MBG. 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 MBG bermanfaat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Teta Gautama SKMH dengan tema mengenai sistem demokrasi di Indonesia. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Rizal Hafiz dengan NPM 25430003. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fadlur Rahman dengan NPM 25430022. Perkenalkan, nama saya Imam Poliri dengan NPM 25430028. Perkenalkan, nama saya Agus Kerjati dengan NPM 25430019. Perkenalkan, nama saya Kelas Siswa dengan NPM 25430006. Perkenalkan, nama saya Irina Firmantika dengan NPM 25430017. Pak, izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak Guru terkait demokrasi di Indonesia? Kalau menurut saya demokrasi di Indonesia sudah berjalan, akan tetapi masih perlu diperbaiki dan diperhatikan. Yang terpenting adalah menjaga kejujuran, keadilan, dan memastikan suara rakyat benar-benar didengar. Mungkin itu saja dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Halo Kak, selamat siang. Saya di sini mau ngasih satu pertanyaan buat Kakak. Bagaimana pendapat Kakak mengenai HAM? Oke, baik. Di sini aku bakalan jawab pertanyaan dari kamu. Kamu kan tanya gimana sih pendapat aku tentang HAM. Kalau menurut aku itu HAM itu bukan hanya sekadar teori ya, tapi cara gimana kita tuh saling menghargai hak, bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang orang lain. Itu sih. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Bagaimana pendapat kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia? Penegakan hukum ya. Saat ini penegakan hukum di Indonesia itu menurut saya bisa dibilang 50-50 atau kurang stabil, dimana korupsi seperti tingkat korupsi yang sedang melonjak. Ya mungkin di era sekarang ini korupsi memang sedikit berkurang ya, tetapi itulah sistem politiknya itu masih banyak yang kurang transparan, sehingga banyak melindungi oknum-oknum anggota dewan atau bahkan wakil-wakil kita pun bisa korupsi, dan duit itu dari kita sendiri. Itu ya, cukup mungkin segitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kakak tentang etika pergaulan remaja di era saat ini? Tadi kan bertanya bagaimana etika remaja pada saat ini. Kalau menurut aku tuh tantangannya saat ini tuh ada dua ya, yaitu di dunia maya dan di dunia nyata. Kuncinya adalah yang saat ini adalah empati digital sih. Kayak gimana kita tuh berpikir sebelum berbicara, sebelum berkomentar, apalagi bertindak. Kita tuh harus mempunyai privasi. Jadi nggak sembarang orang tuh bisa merusak ini deh pribadi kita. Jadi intinya sih di saat sekarang itu kita harus bijak dalam bertindak. Terima kasih. Terus saya juga pengen nanya nih Kak, bagaimana pendapat kakak tentang program pemerintah yang saat ini sedang berjalan, itu ada MBG, terus Koperasi Merah Putih. Oke, kalau ini dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa ya. Kalau untuk Koperasi Merah Putih itu kan oke lah, ini program kebijakan Pak Prabowo yang dibangun untuk ketahanan pangan kita. Tetapi ada dampak negatifnya juga, seperti toko-toko, supermarket yang banyak mempekerjakan pemuda-pemuda, akhirnya toko-toko itu banyak ditutup juga dan menambah angka pengangguran di Indonesia. Lalu yang kedua tadi apa? MBG ya? Ya, MBG. MBG ini kan lagi marak ya, kayak yang sekarang sedang di demo itu kan kayak harus diturunkan. Sebenarnya saya setuju dengan program MBG,
karena tujuannya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa untuk generasi selanjutnya kan. Tetapi yang salah itu sistemnya yang perlu diperbaiki kalau pendapat saya. Bahkan MBG itu sebagai pengelolanya itu bukan sesuai tempatnya, seperti ahli gizinya itu bukan orang-orang yang berkompetensi di situ. Jadi kayak bahkan malah bisa dijadikan sebagai ajang korupsi, sebagai atasan-atasan. Jadi sistemnya sudah pas, tetapi programnya sudah pas, tujuannya pas, tapi sistemnya yang perlu diperbaiki. Jadi kurang pas, banyak yang dikonsumsi sehingga banyak makanan-makanan yang seharusnya itu bergizi buat anak-anak tapi malah banyak dikorupsi, akhirnya dia seenaknya gitu loh. Jadi makanan buat anak-anak kita jadi malah bukan sehat, malah keracunan kan jadinya. Ya mungkin itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya. Bagaimana pendapat Bude tentang akulturasi budaya? Sebagai pendapat pribadi, saya memandang akulturasi budaya sebagai proses yang wajar dan positif dalam kehidupan masyarakat. Akulturasi terjadi ketika dua budaya atau lebih saling berinteraksi sehingga muncul unsur-unsur budaya baru tanpa menghilangkan identitas budaya asli. Kasih Bude.